Tuh, main mau buat sendiri lagi. Si Uji mana si Uji? Si Mang gua marah-marah lagi. Gara-gara jadwal rumah dadakan gua telat. Efek puasa. Efek puasa. Sampai gua juga buru-buru. Iya dong. Lupa. Macet lagi. Lay. Yo. Sepuh ini gitaris. Oh ya? Awal gitaris itu asal katanya apa? Gitar. Kalau jurnalis lah. Jurnal. Kalau analis? Anak. Ketawa. Jadi semalam lah, pas beres manggung Uncle di kedai gua tuh, Uncle sini. Besok kemana-mana gak? Enggak, kenapa? Podcast yuk. Ayo. Jam 9 gue bilang sama Uncle ya kan? Tadi jam 9 malam. Iya kan? Tiba-tiba, jam 5? Gue belum sholat asar, belum mandi. Yang menjaga jam 5 siapa? Si Haikal. Tapi pas kebetulan saya di Pabuaran Oh, aja. deket, lagi ngajar. Uncle boleh lebih dekat ininya. Set, tarik aja. Oke. Jadi sorry Uncle, atas keterlambatan ini saya sedang ngerjain subuh-subuh. Ya, guys. Akhirnya kita kedatangan legend lagi. Always legend pokoknya. King of the King. Kemarin sempat di-spill beberapa kali sama Mang Ewing ya kalau nggak salah. Oh ya. Kalau udah penonton di itu main ini spill berapa kali? Beberapa kali tentang Uncle ya. Tentang bandnya sama siapa? Om Doni itu katanya. Om Don. Iya. Ya, Sex Doni. Pistol. Teman masa remaja lah, SMA. Tapi bukan teman masa gini. Enggak. Masa gitu. Masa gitu. Ya, inilah dia kita kedatangan legend lagi. King of the King sih buat gue Sukabumi. Siapa sih yang nggak tahu? Yes. Jangan ngaku musik kalau nggak tahu. Siapa dia? Uncle. Coba langsung aja lah memperkenalkan diri. Uncle. Ini selamat apa nih? Selamat pagi, siang, sore, malam. Oke, selamat siang, pagi, sore, malam. Saya Om Acong atau Uncle. Terima kasih sudah diundang. Kalau nggak diundang kayaknya aneh banget sih. Iya, kayak walaupun dadakan. Iyalah. Kalau Uncle nggak masuk ke dalam list di season pertama ini kayaknya aneh banget sih. Aneh banget. Karena kita ngundang legend-legend. Iya, sekarang karena agak blank nih. Silakan apa mau nanya apa? Pasti. Kalau nggak mungkin Uncle yang nanya kita. Oke. Lay. Gue masih penasaran apa yang di-spill sama Mang Ewing kemarin. Ternyata Uncle tuh awalnya emang nggak nge-blues. Iya, Uncle. Iya. Malah sempat metalikaan juga kan? Iya, ya gitulah. Apa zaman masa-masa ABG, Iya. pokoknya rock ya, genrenya Genre metal rock. rock ya. Sempat Sex Pistol juga. Iya. Kaget tuh gua. Race Against the Machine juga pernah. RATM juga. Gila lu. Band-band politik juga di bawah. Iya, zaman-zaman ada anak-anak liming itu, bantuin dong. Ini lagunya apa? Ayo. Iya. Pokoknya ngeband aja terus. Tapi awal mula sebelum ke band, menyukai musik apa sih? Ya. Dengar. Apa yang didengerin? Pertama kali. Apa yang didengerin? Gini, masa saya waktu kecil SD, Ya. kebetulan rumah itu berdampingan semua sama paman dan tante yang usianya jauh ya SMA itu atau kuliah. Hobi musik Iya, juga? enggak, ya hobi musik dengar aja. Waktu kecil. Nah kalau saya di rumah itu mereka selalu putar Led Zeppelin, Itu zaman-zaman itu sih pasti kalau Carlson Project, Genesis, Genesis, ya, anjing. Black Sabbath, Black Sabbath yang nggak tahu gimana. terinfluence. Ya masih kecil bocah Iya, ya gitu. iya. Nah waktu ketika mulai pengen, tapi memang lihat gitar tuh waktu kecil tuh diambil gitu, dilihat-lihat. Itu kayaknya pertama kali slang tercipta. Ku ambil gitar. Terus belum Jadi bisa kan megang. Kalau orang anak-anak kecil lain kan pengennya mainan. Ya gitu. Ada baby dilihatin gitar, mana tangan masih Iya. gitu. Ya. Tapi belum tahu ya waktu itu, Iya. lupa gitu. Usia berapa tuh, Uncle? Ya usia SD, SD. belum coba-coba belajar apa nanya, enggak cuman
selalu gitu. Nah ketika SMP mulai ngeband, mulai ya coba belajar ngeband, teman-teman tuh rata-rata maunya tuh lagunya tuh Tommy J Pisah, yang gitu-gitu ya. Saya pengennya Scorpion, Iron Maiden, Black Sabbath tuh gitu. Karena sering dengar itu ya. Ingat. Tapi juga belum mau jadi gitaris, belum kasih cita-cita. Terus awalnya pengennya jadi vokalis atau apa? Main gitar juga, pokoknya tetap posisi gitar, tapi belum memutuskan untuk apa serius, belajar serius belum. Belum mengkultuskan belum nih waktu itu. Nah, terus masuk SMA. Ketika kelas 1 SMA, pertama masuk SMA 1, kan ada kelas meeting tuh. Pertandingan antar kelas itu. Kan nggak bisa olahraganya. Lebih kurus daripada Lei. Lebih kurus. Takut gitu, nyari gitu. Tapi waktu itu ya, cewek-cewek itu, si itu mah jago basket. Gitu kan. Si itu mah jago volley gitu. Terpacu lah. Orang bisa nanti bisa, boga bisa main itu aja berlatih. Bertapa. Kelas 2 SMA tuh udah Eddie Van Halen. Secepat itu belajar? Iya, Berapa lama? Setahun ada? Setahun. Van Halen. kelas 2 Cuman pada masa itu belum ada yang kayak gitu. Jarang. Belum ada yang emang pepurudulan gayanya, otentik uncle. Oke. Waktu itu kalau saya dibilang jago, enggak. Cuman pada waktu itu memang jarang. Oke. Eranya masih era Van Halen nih, wah gitu. Hampir kebanyakan mostly orang anak-anak dulu anak bandnya bawain lagu apa? Apa ya? era Pop. Iya pop. Kayak Tommy J Pisah kayak gitu. Gus Plus. Faris RM. Gitu kreatif gitu. Jazz waktu itu main lagi mereka. Oh, jazz. 80-an. Ya, jazz lagi itu. 80-an itu biasa. Hermi Kulit. Oke, ya, pasti ya. Faris RM, Hermi Kulit. Terus siapa lagi? Indra Lesmana. Nah, itu lagi masa-masanya. Jaya. Jadi kalau bilang saya hebat, enggak. Cuman pada waktu gitu nggak ada. Nggak ada panalan, nggak ada. Dan Uncle memiliki style sendiri mungkin dan akhirnya orang ngelirik. Ya mungkin. Iya, secara otentik. Iya, mungkin secara nggak sengaja lah mungkin. Dari motivasinya bukan apa pengen diri cewek. Iya, lagi remaja. Tahu nggak? Gitu. Salah satunya gue tadi terlambat apa? Gue nyariin style retro kayak gini anjir. Biar gue bisa menandingi Uncle. Apa ya? Oh, jaketnya. Gue pakai. Tapi waktu itu masih rock ya, masih rock. Pokoknya Motley Crue, Poison, ya Mr. Big. Pasti Gitu. Nah, lalu tahun berarti Uncle SMA 89 keluar. Berarti masuk 86 ya. Iya. Tahun hampir mau masuk 90 baru berubah genre. Itu. Padahal kan tahun 98 waktu juga itu lagi musimnya rock kan. Iya, mulai ya. God bless. Wah, keren lah. Jadi kalau kan di Gelangan Remaja itu, Iya. Anjir. Sandi Budokan. Enggak, bentar. Gue masih baru dengar lagi Gelanggang Remaja anjir. Iya. Sekarang mah orangnya tahu-taunya tuh Gor Cisaat, Uncle. Tapi zaman itu emang terkenalnya Gelanggang Remaja. Jadi kalau mau main bulan depan, latihan ti Ayuna. Seserius itu ya. Seserius itu. Dan nggak ada beban waktu itu. Seneng aja gimana sih gitu. Karena kecintaan ya udah gue main aja gitu main pengennya. aja. Nah akhirnya membentuk band pertama kali. Membentuk pertama kali itu belum dulu diajakin ya kebanyakan. Oh, jadi akhirnya ngajak kesana sini. Iya, diajak kesana sini. Gitu. Karena emang apa? Saya pun sekarang nggak bikin band. Oh, nggak punya band tetap. Iya, karena apa? Jadi kalau sulit. Tapi bukannya waktu band Indi pernah bikin CWNX itu? Ya pernah. Oh iya kan? Nah itu rada aneh juga. Jadi ceritanya. Aneh sih. Padahal keren-keren lagunya. Ceritanya tuh kan denger, aduh maaf ya. Iya. Denger band indie. Iya. Kok lagunya gitu? ini pribadi ini. Iya. Gitu.
Jadi muncul kata Ima kieu nya lagu mah gitu gitu carana teh. Tapi tahu nggak Uncle nih? Ini disclaimer, bukan disclaimer mungkin ini pernyataan dari hampir kebanyakan gitaris yang seangkatan Aga atau yang mungkin di bawah. Tahu nggak? Uncle tuh menjadi barometer gitaris handal dan gitaris hebat minimalnya di Sukabumi dan mereka terinfluensi oleh Uncle. Ya alhamdulillah, tapi nggak. Uncle ngerasa nggak sih? Enggak. Uncle sendiri nggak ngerasa. Tahu nggak? Yoga nih, kalau Yoga lu nonton podcast gue Yoga Kopi Bumi itu salah satunya. Terus Ginda apalagi karena muridnya Uncle langsung kan kalau Ginda ya. Itu pun nih perjalanannya semua tuh begitu aja nggak sengaja. Ginda kebetulan tetangga. Ya ya. Bibinya itu sekelas. Oke. Ponakan saya tuh mau belajar gitar, hayu. Karena Ginda dari SD kan setahu ya, saya. Ya gitu. Si Lava si Ginda tuh dari SD. Gitu. Terus kalau saya dihubung-hubungkan sama Ginda jago belajar sama ya. Oh, salah. Oh, coba disclaimer apa nih ya? Gimana ceritanya? Saya tuh selalu dalam hati tuh nggak terima kalau misalkan Ginda jago karena saya gitu. Terus? Tapi yang bukan. Kalau memang saya guru yang bagus, jago, murid-murid saya banyak kok, banyak yang goblok. Beda-beda Uncle. Beda-beda Uncle. Iya gitu. Iya. Karena gini, gue suka banget dengan statement Uncle ya. Ini buat gitaris-gitaris yang sering baperan, yang sering sakit hati ya, yang mentalnya loyo. Kalau Uncle Bully itu langsung takut sama Uncle karena dia selalu ngomong realistis. Apa sih gue goblogan gitu? Ya maaf gitu. Iya, tapi lu mungkin cara Uncle untuk memecut mereka agar lebih baik mungkin ya. Kalau saya waktu itu ya ke rumah Ginda masuk kamarnya. Kalau orang tuh zaman mobil ceper terus jalan-jalan segala macam, dia mah lirik Jimi Hendrix. Hah? Lirik Gary Moore. Dari kecil iya, dia mah udah gitu. Pantesan gila lu. Dari kecil udah kayak gitu ya. Udah SD itu SMP tuh main gitar walaupun lagunya slang, tapi nggak pernah salah. Emang apa ya istilahnya itu touch, gift ya, iya, gift, mungkin itu gift ya. Gift. Uncle berarti kalau Uncle mendisclaimer bahwa ini gua nggak setuju kalau ini menurut gue yang seperti itu. Iya, bukan nggak setuju dari pendapat orang gitu. Ini gurunya Ginda ini ya enggak, bukan. Dia memang ajaib aja. Tapi Uncle sempet juga kan istilahnya memberikan sedikit ilmu. Ya berarti kan nggak ada salahnya juga orang bilang kalau Uncle itu gurunya kan. Gurunya nggak mau sebut guru. Iya. Muridnya yang sebut guru. Dulu saya pernah kerja di toko musik di Bogor. Sendiri dari mulai beres-beres, belanja barang segala macam. Nah, waktu itu minta CD player dah, bosen di toko. Ya. Pakai putar musik, ambil gitar satu tiap hari, main gitar terus. Uncle. Tiap hari. Nah, tiba-tiba ada anak SMP ya. SMP. Ada anak SMP di depan pintu tuh ngeliatin tiap hari. Siapa Uncle? Ya akhirnya sekarang jadi coki netral. Anjir. Bang Joki? Iya. Beneran? Ada masih biru celana celana iya. Celana dia biru. ngeliatin Terus akhirnya ini ngeliatin bongsor ya bahasa ya. Bang Boy harus di tag nih kayaknya harus di tag di TikTok nih ke Coki ke NTRL. Iya. Boleh dikonfirm. Iya. Nah terus kenal ya akhirnya sering-sering sampai nginep di Sukabumi sampai lama tuh. Oh, sampai sekarang masih komunikasi? Sama ya kan masih. Tapi masih udah. Itu salah satu gitaris yang. Ya tapi gitu aja. Gua kasih gimana sih anak-anak muda gitu, anak-anak kecil gitu. Anjir, gue baru tahu loh. Berarti Ginda, Coki, terus siapa lagi Uncle yang sempet sama Uncle mungkin. Kalau tadi Uncle bilang secara humble bahwa ini tidak disengaja. Begitu aja. Begitu aja. Sini belajar sama Kak. Siapa lagi Uncle? Kotrun. Oh iya Koko, Ori bener.
Tiko tuh. Kayak kalau itu jelas banget sih. Jelas ya. banget, ternyata suka ada di rumah tiap hari. Si Ginda, si Kotrun tuh pada main di rumah. Iya. Ya begitulah. Cheers. Dan Cep Intan. Cep Intan juga? Cep Intan gua yang ngajarin, Cep. Kesini. Cep Intan tuh sebenarnya main gitar. Main gitar. Oh, kenapa dia jadi main bass jadi Saya. Tapi agak seru nih ntar kalau Cepitan kapan-kapan les. Iya, kita harus datang, harus obrol sama Cep Intan juga. Kalau Devil yang lainnya enggak? Enggak. Cepitan. Cep Intan aja. Itu dipaksa, disuruh. Oh, disuruh. Oh gitu ya. Uncle, dari berbagai macam musik rock atau metal saat itu Uncle dengarkan dari zaman kecil, akhirnya Uncle mengerucutkan ke blues ya. dan mengkultuskan diri menjadi Acong Blues. Ya. Itu kapan? Waduh, usia kuliahan ya. Tahun berapa lupa tapi. Lagu blues apa yang pertama Uncle dengar dan akhirnya Uncle jatuh cinta? Banyak sih ya. Nih yang pertama tiba-tiba, ya mungkin dari awal masih dengan cuman maksudnya gini lah, peralihannya itu. Oh, peralihannya gini. Kan saya sering ini ya, baca artikel, majalah lokal, majalah luar. Ya. Gitaris itu kok selalu sih nyebut Jimi Hendrix. Oh iya. Ya, Pasti saat itu gitu. kan emang gila-gilanya. Iya kan? Kan belum ngerti. Ya. Belum ngerti Jimi Hendrix. Akhirnya search ya, mencari tahu. Oh gitu ya, blues gitu ya. Tahulah, mungkin jiwa saya yang saya kan free spirit. Iya. Ya nggak mau diatur segala macam gitu. Emang itu salah satu sisi gelap dari seniman emang begitu. Ya, free spirit dan blues itu kan bebas, nggak menghafal, nggak perlu lagunya Ari Lasso mah kieu tidak ada template pattern ya, tidak ada. Makanya ngamen saya keteteran nggak mau ngapalkeun enggak. Anu diapalkeun ge enggak blank lupa. Yes. Bukan, jadi akhirnya main musik itu mesti jujur loh. Iya, betul. Jujur. Tidak bisa dipaksakan Tidak bisa ya. dipaksain gitu. Film Acong mah tuh apa lagu itu? Ya kan baik gitu dah, aku terus gitu. Bukan saya ngapalin gitu. Setelah mempelajari buku, blues dengan freedomnya itu menemukan lah. Aku di sini loh gitu. Emang awalnya berarti Jimi Hendrix. Ya banyak sih. Cuman saya yang berubah paradigma yang dulu tiba-tiba ngelihat baca artikel itu Jimi Hendrix berarti yang ketemu ya teman-teman juga gitu. Dan akhirnya siapa sih pasti Acong Blues. Iya pasti gitu. Nah gitu kan ada kalau misalkan band sekarang nih ya. Yang punya brand image bisa dengar misalnya udah pasti itu R&B gitu loh. Kalau dengar Acong nggak usah pakai blues, blues ya gitu. Itu kenapa rebel? Bilang saja. Nyoyong aja engkau. Jangan. Siap. Terus Uncle ngelihat Gugun kemarin dengan Uncle kayaknya sedekat itu. Awalnya gimana bisa dekat dengan dia? Jadi ya memang itu kayak kan bluesman itu kayak saling kontak gitu. Saling komunitas. Dulu kan sering main di Bandung, saya di Jakarta sering dan kompak kayak anak Vespa kalau misalkan pengalaman di mana di kota Tasik misalkan tadi aja bluesman siapa langsung gitu. Emang dari komunitas akhirnya bertemu dan pernah atau sering nge-gigs bareng saat itu? Ya ada beberapa ya. Gitu. Beberapa. Kalau nonton sih sering. Kesana. Saya juga kemarin sempat ada di tempat istri di Tanjung Pinang. Ada Om KS Aji tahu? KS Aji. Dia bikin pedal efek sama ini ini tuh buat gitar tuh. Astaga, aku jadi lupa. Pokoknya dia bikin salah satunya bikin efek dan dia nge-endorse aksesoris.
dia juga endorse Ginda kalau nggak Dia salah. tahu ya. Dia kenal sama Ginda ngobrol dan saya ketemu di sana sama Om Kaisa Aji juga. Mungkin dia juga emang bergelut di bidang blues juga di sana, dia di komunitas blues juga. Ya, jadi di komunitas blues itu kan apa? Kebanyakan gitar, harmonika, tapi dominan gitar dan teman-teman yang apa? Yang ngulik-ngulik efek gitu, yang bikin-bikin itu juga banyak. Oh, banyak sebetulnya. Di situ juga. Ya mungkin karena ini kali ya, karena apa? Mereka nggak puas dengan pattern bikin. Akhirnya ya. Orang blues gitu ya. Ya itu, wah itu pencarian lama itu. Devil juga gila loh bikin Iya. kayak gitu ya. Si Devil juga gila banget. Ya kayak ini aja. Brian May bikin efek sendiri akhirnya. Jadi kalau bicara gitaris, bukan gitaris, maksudnya gitaris secara seniman ya, yang dalam pencarian sound itu, waduh, lama. Pasti ya. Nggak mau dia punya karakter itu nggak mau sama dengan orang lain, sampai punya karakter sendiri ya. Egonya seperti itu. Lihat Sita Ginda pun juga dia yang gitar putihnya itu. Iya. Itu kan Itu berapa setahun lebih itu. Nyari dia insting gitu. Dan Uncle ingat nggak waktu dulu manggung sering di pasar seni itu? Pasar seni. Oh di mana-mana sih. Oh iya. Iya. Saya SMP itu Uncle. Oh iya. Saya manggung sama band saya tuh Empire dulu SMP. Dan gua ngelihat Uncle main blues saat itu, anjrit lah. Gua zaman itu SMP Uncle. Pertama SMP itu gua ngelihat Uncle, anjir lah main blues ya gila. Itu dari SMP gua, dan ngelihat Uncle saat itu kan aura starnya datang ke stage aja udah gila banget ya. Dan tau nggak? Itu turun ke siapa coba? Ginda. Ginda belum main orang ya, baru masuk stage aja. Gila itu. Itu aura starnya kayak Uncle dulu waktu gue zaman SMP itu juga sama gitu. Kalau set turun, anjir lah. Gini orang-orang kayak gitu ya, kalau ngobrol biasa, sopan, gimana. Tapi selangkah ke stage, itu jarang berubah. Itu yang susah. Aura star tuh, kayak selain lah, ya. Kalau ngocol-ngocol aja nggak diung, tapi selangkah aja dari. Lu kalau ngobrol sama Mas Bimbi mungkin ya, terakhir kemarin waktu pas almarhum bapak. Tapi kalau udah masuk panggung kan dipanggil selain, langsung ada merinding. Kalau skill kan bisa dilatih. Kalau yang itu gimana ngelatih? Itu faktor X sih. Iya nggak? Gift itu faktor X itu. Nggak sama ada aura itu. Nggak, itu aura kan yang emang orang kalau misalkan di saat masuk stage satu langkah betul kata Uncle, tiba-tiba. Tapi saya mesti banyak berkurang. Apanya? Gini permainan karena apa ya? Nggak pernah. Jadi belajar blues itu seperti gitar blues tuh seperti belajar bahasa asing. Seperti belajar bahasa asing. Misalkan bahasa Inggris saja ya. Kalau sering berlatih, kita sering ngobrol itu otomatis kan fasih. Yes. Ini tuh sama. Oh, dia akan mengalun kemana aja. Iya, dan logatnya pun logat bule gitu. Punya slang sendiri ya mungkin. Iya, itu kan kalimat. Iya, cuman nggak pakai huruf. Cuman bunyi-bunyi gitu kan. Tapi kan ada logatnya, ada gitu. Iya. Ini mesti kembaliin lagi ngeloading lama-lama gitu. Iya, karena di sini kapan dong blues? Hey, Sukabumi, hey. Itu ada sahabat saya, Om Topik ya. Om JRF. By the way, kan kata Uncle tadi semakin menurun segala macam ya. Iya. Sama halnya dengan BB King waktu belum meninggal pun dia duduk main gitar. Tapi meskipun speednya nggak cepat sebelumnya, tapi betul kata Uncle, dia ada bahasa yang dia ingin sampaikan, message dari tiap tune yang dia petik ya. Emang bener ya? Iya. Gila. Tidak semua gitaris bisa menangkap itu. Itu betul. Emang mungkin kata Uncle tadi banyak bilang bahwa gitaris banyak yang jago, tapi yang punya style, punya aura, yang punya yang paket lengkap lah. Yang paket lengkap itu jarang kan? Jarang. Kayak Gugurnya kalau lihat Gugurnya, keren ya. gitu. Keren. Di Cianjur tadi kita ngeliat Uncle yang 4 tahun silam ya. Iya. Tahun 2016 kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Lebih kayaknya Uncle. Enggak. Ada 2016 ya? Di Cianjur itu ya? Iya. Udah lama ya kerasnya Uncle? Wah, waktu nih makin muda aja. Itu kita di Cianjur bareng-bareng udah di Sukabumi sengaja. Keren aja.
Aduh, bisa ngomong gue. Terus Anto, orang tua sendiri pemain band nggak sih? Enggak. Tapi ya itu tante-tante, adiknya papa, om. Itu pemain band? Enggak, bukan pemain band. Apa kalau di ngelatih vokal grup gitulah, masa-masa gitu. Ada seni-seninya ada. Terus ada bibi satu jago klasik. Klasik. Main vokal atau nyanyi? Bukan, main gitar klasik. Gitar klasik. Klasiknya bener-bener jago. Emang itu susah loh gitar. Iya klasik, tapi dia bukan tampil di rumah aja, tapi wah udah hebat lah gitu. Enggak mau dia? Bukan, enggak ke passion ke situ. Dia cuma pengen di rumah, menikmati iya. Dia kursus di apalah, ada keren lah. Oke. Susah-susah gitu yang klasik bener, yang jago bener. Latin dulu. Iya. Dulu ada di bawah Uncle tuh junior yang sebelah kesini gitarisnya kayak Eko. Ya, Eko SMA 3 ya kalau nggak salah Eko tuh ya. Iya, kalau saya kenalnya sejak dia SMP. Tapi udah sekarang dia udah lama nggak ketemu. Oh gitu. Terus banyak lah gitaris akhirnya kesini. Selain Ginda juga ada Lava ya. Kalau Lava nggak? Iya maksudnya tapi Lava iya. Satu angkatan sama Ginda ya, di bawah 1 tahun kalau nggak salah. Tapi itu juga termasuk zaman itu next generasinya gitu maksudnya Uncle. Siapa lagi ya sekarang? Pacu. Oh, nggak tahu itu anak kemana ya? Iya, Pacu itu di atas kita ya setahun ya. Nggak, terus kalau anak sekarang nih saya balikin nanya, arahnya musik tuh kemana sih? Karena saya, bukan niat terjebak nostalgia tahun 2000-an gitu ya. Tapi mau dong sebagai abang gitu, sebagai jadi ada pagetos yang lain, ada penerus yang lain gitu. Gue lihat sih maksudnya ini yang gue rasakan dan teman-teman ngeliat ya, karena sekarang platform itu mudah Uncle. Oh iya. Platform digital itu mudah, mereka tuh akhirnya nge-cover mudah, upload YouTube, dikenal banyak orang, akhirnya ingin cepat dibayar. Sedangkan kita dulu untuk bisa diakui dan segala macam itu minimal harus punya 1 album lah, bukan single. Iya. Betul nggak sih? Harus album loh. Baru orang mengakui kalau lu emang ya album dan video klip kalau tidak salah, dan mengeluarkan minimal ada digital CD ataupun kaset ya. Itu baru diakui. Nah itu pakai tanggung jawab. Iya. Jadi teman-teman di Bandung tiba-tiba misalkan Aga nih di Bandung, nggak mainnya di acara saya, berapa honornya? Segini. Loh kok mahal? Loh kan udah gua bikin album baru. Jadi walaupun dia kan lagi rekaman bikin album. Iya. Jadi ada aturan yang secara nggak tertulis. Kalau misalkan Aga bikin album lagi proses aja, itu honor udah naik. Dan itu menjadi sebuah value. Sudah ada value. Iya, nggak tertulis, nggak tertulis ya. Jadi value. Nah sekarang itu karena platform mudah itu jadi semua yang penting mereka banyak listenersnya. Value itu di situ gitu sekarang. Iya. Kita nggak bisa juga bilang cheating ya. Iya. Nggak bisa bilang cheating. Cuman emang akhirnya netizen itu pasar atau listener. Mereka yang akhirnya menilai sendiri gitu. Nah, sejujurnya saya yang emang masih di zaman 2000-an merasa gila, gue dulu bikin album tuh sesulit itu gitu. Bukan cuman kalau sekarang kan bikin single pengen langsung dibayar mahal tuh. Setali 3 uang gak sih? Tapi ya emang karena di mana-mana ya. Ya, bukan cuma di mana-mana. Indonesia. Di Indonesia. Jadi nggak aneh, Uncle. Di saat emang orang tiba-tiba punya 1 single, akhirnya pengen banyak lah gitu. Padahal prosesnya kan kita dulu bikin album loh. Iya. Iya kan? Dan album tuh bukan 1 lagu, bukan 5 lagu loh. Biasanya 9 sampai 10 lagu ya, minimal 10 lah. Jadi emang sesulit itu dulu guys. Terus minimal harus diakui tuh, minimal punya kaset pita ya. Yang itu atau CD gitu. Bikin cover albumnya, foto dan segala macam. Wah. Dan sekarang kalau tadi Uncle nanya tujuannya mau kemana? Ya mau ke YouTube mungkin. Digital pasti. Ya bagus sih. Ya kayak sama kayak zaman dulu juga tujuannya mana? Cuma nih, menurut saya juga nih pandangan saya.
Tapi zaman sekarang bikin lagu yang single itu tidak seperti teman 2000-an yang memorable sampai sekarang bertahan. Ya. Kayak lagu Kangen, Ya. zaman itu Dewa nyiptain sampai sekarang anak-anak milenial saja masih nyanyi lagu Kangen gitu. Kalau zaman sekarang bikin single pecah, belum tentu bisa sampai 1 dekade. Itu sih mungkin perbedaannya. Iya. Tadi sih juga ngajarin lagu itu. Kalau gitaris sih biasanya minimal bisa melodi lagu Kangen ya di tengah sampai di ending. Iya. Itu kayaknya udah jadi parameter gitaris Anda untuk anak-anak sekolah sekarang. Itu lagu sulit gak? Iya. Nggak, maksudnya banyak yang mencoba mengcover tapi dengan aransemen lain tapi gagal semua. Nggak ada satupun yang berhasil. Touch Andra tuh emang susah banget. Lagunya sulah. Genius. Dari touch, speed, terus intonasi dan segala macam pun itu emang gak semudah itu gitu. Sorry ya. Uncle, niat ya sih kedepannya Uncle buka studio lagi kayak dulu? Kayaknya enggak. Kenapa Uncle? Ya udah. Kan saya banyak ngamen sekarang. Iya. Itu karena bosen enggak? Merekam bosen gitu. Jenuh tiap hari lebih dari 10 tahun di rumah. Beberapa jam, belum ada revisi segala macam. Udah. Jiwanya merdeka. Jiwanya merdeka. Terus dari Uncle tuh berapa bersaudara sih? Apa? Berapa bersaudara? 4. Nggak ada yang main musik kayak Enggak ada. Lalu yang lainnya? Arsitek, kerja di pajak. TOC ya, Teh? Iya, TOC. TOC kan? Iya. Sama yang ada itu yang di kementerian ya? Di pajak. Pajak ya? Pajak. Sama di apa? Ya, Pemda lah. Tuh kan semuanya loh. Orang-orang yang emang berhubungan dengan pemerintah. Kan dalam Korea tuh Ayen Mahiwal. Tapi kan jadi legend juga. Siapa sih yang nggak tahu Uncle gitu? Gitaris. Udah ya itu tadi sih udah punya nickname-nya itu. Kacau udah pasti blues. Iya, itu. Udah itu yang buat mahal. Oke. Untuk seorang Uncle nih. Menurut Uncle, gitaris yang bagus tuh kayak gimana sih? Bisa dikecilkan lagi nggak? Menurut apa nih gitu? Menurut apa kriterianya? Bebas. Ini kan saya bilang pandangan Uncle. Uncle sendiri. Secara umum. Secara umum. Misalkan gini nih. Emang ini bla-blanya bagus. Misalkan stylenya bagus. Itu terserah. Menurut pandangan Uncle. Gitaris. Yang untuk zaman sekarang. Zaman now. Sesuai kebutuhan sekarang zamannya. Yang bisa ngenakin lagu lah. Yang bisa ngenakin itu sih. Yang bisa ngenakin lagu. Terus juga itu kan termasuk dia memilih sound dan itu kan termasuk di dalamnya gitu. Iya. Bisa mengenakan lagu. Jago belum tentu bisa ngenakin lagu. Yes. Dan kebanyakan hampir sekarang gitaris atau bassist atau pemain yang megang alat nggak tahu sound, setuju nggak? Setuju. Setuju nggak kau? Iya setuju lah. Pakai lah tapi. Lah sih. Karena sebagian yang saya kenal juga yang concern sama sound. Ya, kita hargai dengan mereka dengan profesinya. Tapi nggak bisa gitu juga. Saya udah nggak jadi juri kalau akhir-akhir ini sekarang. Kalau dulu Anda pernah. Iya. Kalau dulu juga saya ngalamin begitu gitu. Iya. Tapi kan itu proses belajar. Tapi padahal kan sebenarnya dari sound itu adalah signature-nya si player. Itu loh. Makanya banyak artis-artis ini, itu signature itu. Nah, karena perkembangan digital ini banyak orang yang akhirnya cheating. Itu. Cheating di dalam berkarya. Karena mereka nggak mikirin bahwa dulu kan kita sebelum rekaman tuh kita ngulik soundnya dulu, ngulik karakter gitarnya dulu seperti apa. Terus pas rekaman tuh gitar yang cocok untuk lagu kita apa gitu, nggak sembarangan. Kalau sekarang kan tinggal dirubah aja. Plugin banyak banget. Itu Uncle. Jadi wajar kalau gitaris dulu lebih pada pinter, lebih pada mungkin secara qualified bersaing
Kayaknya dulu lebih pada ya apa? Mungkin memang nggak semudah sekarang gitu. Secara platform Dulu kan sekarang zaman ada YouTube, mau belajar Joe Satrian dari YouTube. Dulu zaman saya bocah mana ada. Iya, kaset dibolak-balik tidak ada tutorial. Nah, setelah Ginda untuk yang ini era 2000 zaman apa zaman Z sudah menemukan nggak di Sukabumi? Belum. Talent masih belum ada. Belum. Ya, untuk penerus Belum. Kan setelah Angka ada Ginda. Belum. Setelah Ginda Belum nemu lagi. sekarang gini, Angka lulus SMA tahun Ya, berapa? 89. 8 Ginda lulus SMA 2003 2004. Itu hampir 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Untuk menemukan the next Iya. generasi untuk seorang legend. Udah 2023 udah 20 tahun lagi nih. Ini udah 20 tahun lagi nih. Atau mungkin ada, nggak tahu sih, mungkin ada di suatu tempat. Enggak, saya pengen di Sukabumi minimal. Belum, ya mas di Sukabumi, di mana seputar Sukabumi Belum ada. kayaknya belum nemu. Nah, Belum sebagai nemu. seorang guru besar, terutama di bidang blues, harapannya Ya, untuk harapan untuk Sukabumi, Gen Z, untuk Baraya Widal, untuk Sukabumi. Apa sih Angka? Berkarya terus lah. Itu berkarya kayak agak dulu aku mencuri waktu. Aduh. Itu lagunya Risan gokil sih. Gila, Angka itu paling seneng kalau lagunya Risan seneng itu. itu. Gitarnya benar-benar kata Angka tuh yang tadi kata bilang gitaris itu emang yang tadi Enakin lagu. yang ngenakin lagu. Iya. Kalau Nisan emang gila sih itu. Anda Nisan Ford. Yang enakin lagu. Percuma segala macam. Mencuri waktu emang gokil ya, karya Nisan paling Ya harapannya secara umum untuk adik-adik adalah ya terus aja berkarya. Dan apa ya? Maksudnya kalau nggak ada karya mau apa gitu. Gitu aja. Oke. Cuma berkarya aja. Ada nggak misalkan Uncle tiba-tiba terpikir nih untuk generasi Z sekarang Ya. untuk nih gue punya ilmu dan gue belum ada pewaris ilmu yang gue Ya kalau pegang. ada yang datang sih saya kasih cuma-cuma. Tuh, denger tuh guys. Karena setidaknya ilmu saya bermanfaat. Itu maksud saya kan. Bayangin aja Uncle keluar SMA baru muncul lagi Ginda 2003 Ini hampir 2 dekade. ada apa ya? Ada hal-hal yang nggak bisa saya ajarkan, nggak ada di buku. Ya. Ada. Proses rekaman pun saya mengalami ada hal-hal yang nggak ada pelajarannya. Betul. Jadi kalau rekamannya saya biarin aja begini, dia klien udah komplain, saya tahu hasilnya seperti apa. Iya. Kadang sekarang aja nih kayak buat stem gitar. Iya. Kadang pas kita puter itu udah pas. Iya. Tapi kadang ada beberapa yang emang harus kita kayaknya nggak harus denger ini dengan feel kita ya. Iya. Bener nggak sih Uncle? Bener. Kayak lagu apa ya? Ding 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 ding. Apa itu? Red Hot. Red Hot Chili Apa Peppers. judulnya itu? Ya, Scar Tissue. Scar Tissue. Oke. Itu dia stem nggak pakai tuner. Iya kan? Ya. Jadi Iya, dia tuner apa di stem dengan telinga. Gitu kan? Si gitar dan si bassnya. Ternyata itu yang bikin ajaib. Makanya nggak semuanya harus by device ya, by alat ya. Iya. Antara Iya, ini dan itu tapi- kayaknya Tuhan iya. menciptakan. Tapi kan musik mereka kan hanya gitar doang. Nggak ada keyboard. Kalau Iya. keyboard nggak bisa gitu. Dia harus gitu. Itu emang iya sih. Betul Uncle, setuju. Kalau bisa di itu cuman ya instrumennya sedikit. Iya. Gitar gitu. Oke. Pengen banyak banget ya. Iya, karena yang pengen Uncle, Dagingnya pengen dikerokin. gua se-ngefans itu sama Dan sekarang tau nggak? Gue sering banget bikin nyanyiin lagu-lagu galau sama galau merah. Makasih Uncle sudah datang ke Widal TV di Nyoyong Lur. Karena waktu terbatas cuman pengen banget Ya. semua Ya, sama-sama. Ya. korek cuman itu tuh Sudah. Makanya Angka buat Angka sehat-sehat. Terima Terima kasih kasih. sudah menjadi bagian di kota tercinta ini, Ya. menjadi seorang legenda Alhamdulillah. bergitar. Kalau di Meksiko mungkin ada Desperado. Di Sukabumi ada Angka, cuman dia mah nggak bawa pistol, cuma bawa gitar kawan aja.
Terima Terima kasih Anto ya. Salaman dulu dong. Pastinya. Iya. Nah, biasa sebelum kita tutup kita akhiri buat UMKM yang mau dipromosikan oleh kita produk dagangannya, silakan langsung aja datang ke sini atau menghubungi Haikal. Ini nomor teleponnya ya. dan yang pasti tidak dipungut biaya alias Gratis. Ya. Gratis. Oke, gue Aga Aliasa dan kami pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Wida.